Yang ini merupakan unik, kita bisa membahasnya dalam berbagai sudut pandang. Baiklah, kita memulai kuliah kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita masih bisa ketemu lagi dalam kuliah kepemimpinan. Ya, tentu saja seperti yang saya katakan berkali-kali bahwa kepemimpinan ini merupakan unik, kita bisa membahasnya dalam berbagai sudut pandang. Antara lain adalah mengenai kepemimpinan situasional. Ya, jadi kalau kita membahas mengenai kepemimpinan situasional, dikatakan bahwa kepemimpinan nasional ini merupakan gaya kepemimpinan yang menyesuaikan pendekatan sesuai dengan situasi dan kemampuan bawahan. Nah, ingat ya, disesuaikan dengan situasi dan kemampuan bawahan situasional. Pemimpin tidak menggunakan satu gaya saja, tetapi fleksibel dan adaptif terhadap kondisi lingkungan, tugas serta tingkat kesiapan atau kompetensi tim. Ya. Jadi yang paling utama difokuskan, diperhatikan oleh pemimpin yang situasional itu kemampuan dari bawahan. Jadi definisinya adalah kepemimpinan situasional adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan konteks situasi dan karakteristik pengikutnya. Jadi saya sampaikan kalau tidak salah bahwa kepemimpinan yang ideal adalah bukan pemimpin dengan gaya tertentu, tapi harus disesuaikan dengan keadaan. Dan juga suatu kepemimpinan tidak bisa diterapkan di dalam semua situasi, harus tergantung situasinya. Bisa saja gaya tertentu dia terapkan pada situasi tertentu, tapi ada situasi berubah, dia harus menyesuaikan. Nah, sekarang kita lihat bahwa asal usul dari teori ini, teori kepemimpinan situasional. Ini pertama kali dikembangkan oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard pada 1960-an sekitar. Itu teorinya itu dikatakan memang situational leadership teori. Jadi teori kepemimpinan situasional memang dari zamannya sudah diistilahkan begitu. Hersey dan Blanchard mengemukakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam semua situasi. Efektivitas kepemimpinan tergantung pada kemampuan untuk menilai kemampuan dan kesiapan bawahan, lalu menyesuaikan pendekatannya secara tepat. Mereka mengembangkan model tersebut yang disebut tadi Situational Leadership Theory (LST). Jadi Hersey-Blanchard Situational Leadership Model. Ya. Nah, ini kita lihat diagramnya itu di sini kelihatan S3, S2, S4. Jadi S3 itu participating, supportive, di bawahan mampu, tidak percaya tapi tidak percaya diri. Kemudian ini yang sumbu ya, sumbu yang high sama dengan yang arah atau tugas.
Jadi yang S2-nya itu adalah selling, penjualan. Jadi dia itu bisa membimbing dan meyakinkan karena punya bakat untuk menjual. Bawahan belum mampu, tapi mau. Ya. Sebelumnya dari segi kualitas dia belum mampu, tapi dia mau melaksanakan. Kemudian ada yang di bawah sumbunya, sumbu Y ya, ini X, ini Y. Delegating, pendelegasian bawahan mampu. Oke, nanti bisa silakan Anda lihat sendiri, dalami sendiri diagram ini. Kemudian ini juga menarik. Jadi menurut Hersey and Blanchard mengemukakan tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam semua situasi. Efektivitas kepemimpinan tergantung pada kemampuan pemimpin untuk menilai kemampuan dan kesiapan bawahan. Tadi udah. Lalu menyesuaikan pendekatan secara tepat. Dalam hal ini ada dua elemen utama. Satu, tugas versus hubungan. Yang kedua, kesiapan bawahan ya, atau readiness. Jadi yang elemen pertama yaitu tugas versus hubungan. Perilaku tugas, task behavior, sejauh mana pemimpin memberikan arahan, instruksi, dan supervisi. Jadi ini kaitannya dengan masalah pemberian penugasan, pemberian semacam kepercayaan kepada bawahan. Kemudian perilaku hubungan, relationship behavior, sejauh mana pemimpin mendukung, memfasilitasi komunikasi dua arah dan membangun hubungan interpersonal. Jadi kaitannya dengan tugas dan hubungan ini adalah ada dua aspek. Yang satu adalah arahannya, tugasnya, dan yang kedua adalah hubungan di antara bawahan dan atasan. Nah, kemudian yang kedua, kesiapan bawahan yang dikatakan sebagai readiness. Kesiapan didefinisikan sebagai kombinasi antara kemampuan dan kemauan bawahan untuk melaksanakan tugas dan tertentu. Kemampuan menyangkut pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kemauan tentang motivasi diri dan komitmen. Jadi saudara-saudara mahasiswa sekalian, jadi kepemimpinan ini lebih difokuskan pada dua hal ini. Satu, mengenai tugasnya, pemberian wewenang, pemberian arahan. Yang satu lagi adalah dilihat dari apakah bawahan itu bisa mampu ya, antara kemampuan dan kemauan. Kalau kemampuan itu terkait dengan kualitas ya, kualitas pribadi berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Kalau yang kemauan adalah terkait dengan motivasi diri, kepercayaan, komitmen. Baik, berikutnya adalah terkait dua elemen tadi, yaitu tugas dan hubungan, dan juga lagi kesiapan bawahan. Mari kita lihat. Jadi 4 gaya kepemimpinan berdasarkan tingkat kesiapan bawahan. Hersey dan Blanchard mengidentifikasi 4 tingkat kesiapan ya. Jadi tingkat kesiapannya yang satu R1 rendah. Jadi si bawahan ini memang situasinya adalah yang memang tidak mampu ya.
dan juga tidak mau. Udah tidak mampu, juga tidak mau. Jadi belum ada keinginan untuk mengembangkan diri, tidak yakin. Ya. Kemudian yang kedua, sedikit lebih tinggi R2, tidak mampu tetapi mau, optimis. Ya, ini lumayan lebih bagus. Kemudian beragam, R3, mampu tetapi tidak selalu mau. Dia sebetulnya berkualitas dan dia mampu, tapi tidak selalu mau atau ragu-ragu. Dan R4-nya adalah tinggi, mampu dan mau. Ini yang paling ideal nih, percaya diri. Ya. Itu adalah berdasarkan tingkat kesiapan bawahan, mendefinisikan 4 tingkatan kesiapan ini. Jadi saudara-saudara mahasiswa sekalian, nanti kalau suatu saat Anda terjun dalam dunia nyata, dalam dunia katakanlah pekerjaan, dan Anda berkesempatan menjadi seorang pemimpin, ini harus betul-betul dilihat ya. Jadi bagaimana sebetulnya kesiapan bawahan ini, ya, R1, R2, R3, R4. Jadi dengan Anda melihat kemampuan dan kualitas bawahan, Anda tidak overthinking ataupun tidak GR ya. Kalau memang Anda lihat bahwa bawahan Anda itu sebetulnya terkategori orang yang mampu apa tidak, jangan berikan tugas ataupun arahan kepada seseorang yang sebetulnya di luar kemampuan dia. Yang bersangkutan juga kasihan karena di luar kejangkauannya. Kita juga frustrasi, masa gitu aja sih, nggak bisa sih. Padahal bukan nggak bisa, emang di luar jangkauan dia. Jangan dipaksa. Berikanlah seseorang, kalau menurut saya, jadi berikanlah seseorang tugas sesuai dengan kemampuannya. Jangan kemudian mengambil alih tugas Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua orang diberikan tugas sesuai dengan apa? Dengan kemampuannya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak, kita bukan Allah. Jadi justru kita harus toleransi. Ya, itu. Jadi tolong diperhatikan, jangan kasih seseorang di luar jangkauannya. Karena saya punya pengalaman ya. Saat itu saya masih muda, masih sekretaris juga itu, ketika di posting atau penempatan di Tokyo Embassy, saya punya duta besar itu ideal sekali, orangnya hebat, bukan karena dia pinter, tapi dia sangat bijaksana, sehingga kemudian kami semua itu sangat berkesan karena dia itu bisa memberikan tugas, memberikan suatu arahan yang tidak membebani kita. Semuanya itu merasakan happy sekali dia beliau. Bahkan alhamdulillah dia masih ada, saya kata babynya usianya sekarang sudah 84 tahun. Jadi bahkan dia bisa hafal dengan semua anak buahnya, dengan semua suami atau istrinya, bahkan dengan semua anak-anaknya. Jadi ketika anak saya yang kedua itu namanya Hanif, anak yang kedua itu lahir di Tokyo, ibunya juga datang mengunjungi, dia masih ingat, Hanif gimana sekarang, sudah gede ya? Itu touch, personal touch seperti itu yang
yang sebetulnya menurut saya harus dilakukan oleh seorang pemimpin, bukan cuma bisanya hanya marah-marah, hanya minta tugas dan sebagainya. Itu sekedar cerita saja. Kemudian berikutnya adalah konsep dasar ya. Konsep utama model Hart and Blanchard itu, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi. Jadi Anda suatu saat marah, emang di situasinya harus marah. Sebab kalau nggak marah, ya semuanya mungkin tidak perhatian. Karena situasinya mungkin memang suatu situasi yang sangat gawat, emergensi, harus mendapatkan semua pihak. Tapi kan tidak boleh dengan gaya otoriter Anda itu besoknya marah lagi, setiap hari marah, setiap pagi marah, setiap siang marah, kan nggak boleh. Nah itu harus ada juga semacam gaya kepemimpinan yang dirubah. Kemudian pemimpin ya harus menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kemampuan. Tingkat kemampuan, competence bawahan. Yang satu lagi tingkat komitmen bawahan. Jadi tingkat kemampuan itu adalah menyangkut bagaimana pembawaan seorang bawahan, kualitasnya. Sementara tingkat komitmen itu mengenai apakah seseorang itu bisa amanah, bisa dipercaya apa tidak ya, terkait dengan komitmen itu. Oke, jadi ini yang tadi sudah kita bahas, 2 dimensi, yaitu perilaku tugas, task behavior, tingkat pengarahan yang diberikan. Satunya lagi relationship behavior, perilaku hubungan. Jadi tingkat dukungan sosial, dan jadi seorang pimpinan itu harus punya empati ya, bukan hanya simpati, tetapi yang paling penting adalah empati ya. Tahu bedanya simpati sama empati tahu kan? Kalau simpati itu cuma sekedar situ bagus atau situ jelek, enggak. Tapi itu namanya simpati. Tapi kalau empati, Anda secara batin Anda juga bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi ada empati. Dia itu orangnya rajin, pantesan karena dia punya latar belakang seperti ini. Dia juga mengalami suatu perjuangan, seperti itu. Jadi lebih dalam lagi. Berikutnya adalah proses pengambilan keputusan ya, dalam situasional. Jadi proses pengambilan dan keputusannya adalah 1. Analisis tugas, memahami apa yang harus dicapai. Yang kedua, evaluasi bawahan, menilai tingkat kemampuan dan motivasi bawahan. Ketiga, pemilihan gaya kepemimpinan, menyesuaikan gaya sesuai dengan tingkat kesiapan bawahan. Dan 4, pemantauan dan penyesuaian, terus mengevaluasi perkembangan dan penyesuaian gaya jika kesiapan bawahan berubah. Jadi saudara sekalian, menurut saya kepemimpinan situasional ini adalah tipe kepemimpinan yang ideal ya. Dia secara komprehensif bisa melihat situasi kepemimpinan yang dia miliki, yaitu pertama analisis tugas. Si pemimpin memahami betul tugasnya itu seperti apa ya, terus dia harus kemana, terus apakah sasaran dari tugas itu ya. Kemudian dia juga melihat bawahannya, melihat tingkat kemampuan, motivasi seperti apa. Jadi kalaulah
Anda punya diri Anda sebagai pemimpin itu menganggap saya itu nilainya itu dari 1 sampai 10, saya itu nilainya 8. Ya, jangan paksa bawahan harus nilainya sama dengan kita 8. Itu that's impossible. Pasti bawahan lebih lebih rendah dari kita. Nah, kalau kemudian ada bawahan yang nilainya 7, itu yang paling bagus. Tetapi jangan Anda menginginkan bawahan Anda nilainya 8 atau bahkan 9. Karena itu hal yang mustahil, jarang terjadi. Karena kalau yang namanya 9 kan bisa juga kategorinya pemberontakan ya. Ada beberapa suatu pemikiran yang out of the box. Padahal bagaimanapun juga pemimpin tidak ingin out of the box dari bawahannya. Gitu. Jadi kemudian ini pemilihan gaya kepemimpinan. Jadi harus tadi itu menyesuaikan gaya sesuai dengan tingkat kesiapan bawahan. Jadi yang saya alami terutama kaitannya dengan hubungan interpersonal ya. Kalau Anda mau menjadi pemimpin, tadi pertama jangan suka marah, jangan suka otoriter, menginginkan semuanya serba perfect. Karena itu gak bisa dipelajari, pasti akan bisa. Semua orang juga bisa marah, ya. Tetapi tidak semua orang bisa berbuat baik. Itu salah satu. Yang kedua lagi adalah Anda harus punya sense of humor yang tinggi. Tidak ada orang pemimpin berhasil itu orangnya jutek. Ya. Semua pemimpin itu pasti punya sense of humor, rasa humor ya. Harus punya rasa humor, harus punya suka bercanda. Dan menurut pengalaman, justru dengan cara bercanda itulah Anda itu bisa efektif menurut seseorang. Lain antara misalkan saya mau nyuruh Arga untuk memindahkan bangku, enggak, pindahin bangku sana dong. Itu gaya yang getek, yang enggak. Tetapi kalau dibumbui dengan agak sense of humor, itu saya akan bilang, kayaknya sih di kelas kita itu nggak ada deh orang yang hebatnya kayak Arga dalam memindahkan bangku. Sudah mulai berubah nuansanya. Ini misalkan, yang makanya itu bagi saya itu sense of humor itu sangat penting sekali. Nah, kemudian ada prinsip dasar kepemimpinan situasional, karena dengan dasar pemahaman tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam semua situasi. Efektivitas kepemimpinan bergantung pada tingkat kematangan kemampuan bawahan, jenis tugas yang dilakukan ya sesuai dengan kemampuan, lingkungan kerja tentu saja, dan juga tujuan organisasi. Jadi organisasi ataupun kelompok kita tuh sebetulnya punya tujuan kemana? Mau jadi berprestasi semuanya, atau cukup satu bidang aja lah yang berprestasi biar semuanya bisa fokus. Nah, itu tergantung. Jadi tiga prinsip ini perlu sekali diperhatikan: kematangan, jenis tugas, lingkungan kerja, kemudian organisasi. Nah, ini gaya kepemimpinan
ada empat tingkat, ya, berdasarkan dua dimensi tadi, perilaku tugas, task behavior, sama perilaku hubungan, relationship behavior. Nama, gaya, yang satu directing, memberi arahan, yang satu coaching, mengarahkan, mendukung atau ngelatih lah. Yang ketiga S3 yaitu supporting, mendukung dan bekerja sama, berkolaborasi. Dan yang keempat adalah delegating, menyerahkan tugas. Karakteristiknya kalau yang gaya directing adalah tinggi, pekerjaannya tinggi task, rendah hubungan. Pemimpin memberi instruksi jelas. Yang kedua, coaching, tugasnya berat, tinggi, dan hubungannya juga tinggi. Kombinasi arahan dan dukungan. Yang ketiga, supporting, mendukung dan bekerja sama. Rendah tugasnya, tinggi hubungannya. Fokus pada komunikasi dan motivasi. Dan keempat, delegating, menyerahkan. Rendah task, rendah hubungan, delegasi penuh ke bawahan. Jadi semuanya ke bawahan dia delegasikan saja karena tugas-tugasnya tidak ingin dia kerjakan sendirian. Nah, ini kemudian pemimpinan situasional dikaitkan dengan kesiapan bawahan. Ada 4 tingkat. Ada yang satu tidak mampu tapi tidak termotivasi, tidak mampu tapi termotivasi, terus mampu tapi tidak konsisten, termotivasi, mampu dan termotivasi. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau ngomongin bawahan-bawahan dalam rangka kepemimpinan ini, kurang lebihnya memang situasinya yang dihadapi, situasi bawahan ada tadi kurang lebih empat ini tadi. Ada yang tidak mampu, tidak termotivasi, tidak mampu tapi termotivasi, mampu dan terakhir mampu dan termotivasi. Jadi sekitar 4 itulah. Jadi makanya kepemimpinan juga dibilang tidak hanya ilmu tapi seni, karena Anda betul-betul harus punya seni bagaimana berkreasi, menciptakan situasi yang baik, bagaimana harus berkreasi untuk menarik, ya, bukan menarik dalam arti berarti charming, tapi menarik dalam arti semua orang tuh bisa merasakan atraktif, tertarik dengan kemampuan kita. Ya agak role playing begitu. Nah, cara kerja kepemimpinan situasional. Oh, ini sudah ya, yang 4 tadi. Evaluasi situasi, jenis pekerjaan, lingkungan, tujuan, analisis bawahan, tingkat kesiapan dan kemampuan, pilih gaya kepemimpinan yang sesuai, terus terapkan dan evaluasi. Jadi nomor 3 inilah penting. Jadi setelah Anda mengevaluasi keadaannya seperti apa, jenisnya, lingkungan, tujuan, kemudian Anda juga mengevaluasi atau melihat bawahan itu seperti apa kemampuannya, barulah Anda memutuskan gaya kepemimpinan yang sesuai. Apakah lebih banyak seriusnya, atau lebih banyak marah-marahnya, atau lebih banyak candaannya, harus disesuaikan dengan situasinya. Baik, berikutnya adalah, nah ini kelebihan dan kekurangan. Ya, tipe kepemimpinan situasional ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah dia itu fleksibel dan adaptif, bisa menyesuaikan
Kemudian kelebihannya lagi adalah cocok untuk tim yang heterogen. Jadi bawahan Anda seperti apapun juga nggak ada masalah, karena kalau Anda punya gaya kepemimpinan situasional ini akan dihadapi dengan baik, akan ditoleransi, akan juga ditampung oleh kepemimpinan situasional ini. Kelebihan lainnya meningkatkan motivasi dan kinerja. Ya, dengan situasi yang tercipta oleh gaya kepemimpinan seperti ini, maka anak buah jadi semangat, jadi termotivasi, bahkan bisa berkreasi sesuai dengan insting ataupun bawaannya masing-masing. Termasuk kinerjanya juga lebih produktif. Berikutnya kelebihannya mendorong perkembangan bawahan, karena bawahan tidak ada yang merasakan dihambat, tidak ada yang merasakan langkahnya itu kemudian dijegal ataupun dihalangi oleh atasan. Bahkan atasannya akan melakukan terkesan memberikan kemajuan untuk semua bawahan. Tetapi kemudian kekurangannya juga ada. Jadi situasi ataupun kepemimpinan seperti ini situasional memerlukan pemimpin yang mampu membaca situasi. Ya, ini sebetulnya bukan kekurangan tapi tantangan ya. Jadi tantangan adalah bahwa untuk situasi seperti ini maka pemimpinan itu harus mampu membaca situasi. Kemudian kedua, butuh waktu untuk memahami setiap anggota tim. Ini juga bukan merupakan suatu kekurangan tapi merupakan tantangan. Jadi memang dia harus memahami setiap anggota tim, ya. Butuh waktu. Juga tidak mudah diimplementasikan bagi pemimpin baru, ya. Tidak mudah. Ini dia betul. Ini kekurangannya itu. Karena seorang pemimpin baru harus butuh waktu untuk menjalani, mengalami, kemudian juga mempelajari situasi bawahannya. Kekurangan berikutnya membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik. Itu tadi yang saya bilang bukan kekurangan tapi tantangan. Jadi tantangannya adalah pemimpin harus punya keterampilan komunikasi yang baik, harus pandai ngobrol, pandai gaul, pandai juga mencari topik-topik yang memang menarik untuk bawahan. Jadi kalau kita lihat contoh penerapannya di dunia nyata itu adalah misalkan ya Anda bisa nyari sendiri lah di dunia nyata seperti apa. Ini hanya sekedar contoh, yaitu kalau di rumah sakit untuk dokter junior R1 tadi kategorinya, dokter senior menggunakan gaya S1 memberikan instruksi detail. Untuk perawat berpengalaman R4 kepala, ini kategori tadi ya. Kalau Anda sudah baca nanti bisa paham mengenai kode-kodenya. Di sekolah dan di perpustakaan. Jadi kurang lebihnya adalah ketika kita ngobrolin ataupun